Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita mau menyembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Tuhan, ajaib perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, menyembahmu, mengagungkan namamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah, buat kasih setiamu Tuhan yang sudah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada petang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan diri. Mohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran, kekurangan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Bapa, supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu untuk menaikkan penyembahan pujian kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita bersuka cita. Mari kita mau bersorak-sorai bersama Yesus. Kita mau lakukan perkara yang besar. Haleluya. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak
Gembala. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Raja segala raja, bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia raja segala raja. Yesus anak gembala, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah raja segala raja, Dialah raja segala raja, Dialah raja segala raja. Haleluya. Dialah raja segala raja, Dia tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah kita menyembah memuji Tuhan, kita bersukacita, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, Kau berfirman, dan sembuhkan aku, Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Yesus, ku percaya padamu, Yesusku. Yesus, ku percaya padamu. Baik,
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa di mana kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari Tuhan, setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami, bagi kami untuk bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami terlebih dahulu mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, bila Engkau menyucikan melainkan kami. Dan saat ini kami mohon urapan Roh Kudus bekerja, menjamah, mengurapi kami semuanya, di mana kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, diurapi secara khusus, dipakai untuk diberikan hikmat, marifat, kemampuan untuk menjabarkan firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, menuntun langkah kami, menjadi berkat bagi kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami percaya Engkau bekerja berkarya melawat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Suatu mazmur yang tidak asing, bahkan sering kita dengar bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini ditulis oleh Daud bukan pada saat dia dalam kondisi tertekan ataupun menghadapi masalah ataupun ancaman. Tetapi ini dia dalam kondisi di mana kerajaan yang dia pimpin mengalami kedamaian, keamanan. Justru di dalam saat itulah dia menulis Mazmur ini. Ini menjadi perenungan bagi Daud, di mana sepanjang hidupnya Tuhanlah yang menjadi gembala di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa apa yang dia peroleh saat ini semuanya adalah pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang senantiasa menaungi dia, yang menjadi gembala bagi dia. Karena Daud menyadari bahwa dia sendiri adalah seorang gembala, di masa kecilnya dia adalah seorang gembala yang mengembalakan kambing domba keluarganya 2-3 ekor. Jadi dia mengerti betul akan arti seorang gembala, ya, di mana kita boleh belajar bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang menggembalakan, membimbing, menuntun, menjaga dan memelihara setiap kawanan dombanya. Seorang gembala adalah seorang yang bertanggung jawab atas apa yang digembalakannya. Memberikan makanan, memberikan minuman, membawa mereka ke padang rumput, dan juga membawa mereka kepada sumber mata air. Nah, kita perlu pahami bersama-sama bahwa arti gembala dalam konteks di sini dan konteks di timur sana itu mungkin berbeda ya. Kalau seorang gembala di sini itu berjalan di belakang, ya, nyapeti. Kalau gembala di daerah sana itu berjalan di depan.
Itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan 4 ya. Di mana Yesus dikatakan itu sebagai gembala yang baik. Seorang gembala itu akan membawa keluar domba-dombanya, setelah itu dia berjalan di depan mereka, memimpin, memberi petunjuk. Itu adalah gembala. Kemudian dilihat dari letak geografis dan kondisi ataupun keadaan. Ya. Di sini berbeda dengan di sana. Kalau di sini kita pertemukan banyak sekali rumput, ya, sehingga sekali keluar kandang bisa untuk menemukan rumput untuk dimakan. Tetapi di daerah sana yaitu penuh dengan padang pasir, ya, penuh dengan bebatuan, bukit terjal, ya, hanya sedikit tempat-tempat yang ada tumbuh rumput, ya, tumbuh padang rumput sedikit, ya. Sehingga untuk menemukan suatu padang rumput bahkan ditempuh 1 kali sehari perjalanan jauhnya. Jadi tidak dekat, ya, tidak dekat untuk menemukan suatu padang rumput. Sehingga seorang gembala itu benar-benar harus tahu arah tujuan, ya, harus tahu jalan yang harus dia lalui, jalan yang harus ditempuh. Meskipun dengan bukit terjal, meskipun dengan padang pasir, dia harus tahu karena dia memimpin, menuntun, membawa kawanan dombanya itu untuk menuju kepada padang rumput dan sumber mata air. Nah, kalau pada musim kemarau, sumber mata air itu menyusut, tidak ada. Hanya ada ditemui di tempat-tempat yang curam, yang namanya di bawah lembah, ya. Karena di situ, di lembah itulah tempat yang paling dalam, ya, berarti, ya. Bukit-bukit kan bawahnya lembah, berarti turun. Disitulah baru ditemukan sumber mata air, ya, untuk domba-dombanya itu dapat menikmati sehingga tetap hidup, ya. Kalau menuju tempat itu ya pastinya banyak sekali hutan belantara, binatang buas, dan bahkan penjahat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran daripada seorang gembala dan kondisi pada waktu kondisi di sana, ya. Nah, di sini di dalam Mazmur pasal 23 ini juga digambarkan bahwa Tuhan adalah gembala, sedangkan Daud pada saat itu dan juga kita saat ini adalah domba-dombanya, ya. Dalam Mazmur ini kita boleh melihat bagaimana kasih karunia Tuhan nyata. Bagaimana kita boleh melihat akan segala kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, dan jaminan-jaminan daripada Tuhan sebagai seorang gembala. Kalau di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini kita boleh belajar bahwa yang pertama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, Tuhan sebagai seorang gembala itu memelihara dan menuntun setiap domba-dombanya. Seorang gembala itu memelihara dan menuntun kawanan dombanya. Apa yang diperlukan dari seekor domba adalah rumput dan air sebagai makanan dan minuman. Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum domba-dombanya, seorang gembala akan menuntun kawanan domba itu menuju kepada padang rumput. Sekali lagi harus dibutuhkan bagaimana seorang gembala itu mengetahui jalan yang benar yang harus ditempuhnya. Seorang gembala harus benar-benar mengerti jalan yang benar yang harus ditempuhnya untuk menuntun domba-dombanya menuju kepada padang rumput hijau dan sumber mata air. Ya. Kalau di sini kita boleh belajar bahwa padang rumput dan juga air bukan hanya berbicara tentang
makanan dan minuman saja. Ya. Kalau kita cermati di dalam, kalau kita baca bahwa padang rumput berbicara tentang makanan, air berbicara tentang minuman, tetapi Mazmur 23 ini tidak hanya berbicara tentang makanan dan minuman jasmani, tetapi juga berbicara tentang makanan dan minuman rohani, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan berkata, manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kalau kita cermati di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Apakah yang dapat menyegarkan jiwa? Apakah roti bisa menyegarkan jiwa? Apakah pizza bisa menyegarkan jiwa? Apakah Coca-Cola, Fanta, ya, dawet durian bisa menyegarkan jiwa? Tidak. Yang menyegarkan jiwa di sini yaitu firman dan Roh Kudus. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 7 di situ dikatakan, dalam Mazmur pasal yang ke-19 sebelumnya ayat yang ke-7a, di situ dikatakan, ayat yang ke-8a, Mazmur pasal 19 ayat 8a, di situ dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi, apa yang menyegarkan jiwa di dalam Mazmur pasal 23 tadi? Yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemeliharaan dan tuntunan bukan hanya berbicara tentang menuju kepada padang rumput dan sumber mata air, tetapi pemeliharaan dan tuntunan yang membawa kita kepada kebenaran melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, membawa kita di dalam kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, padang rumput dan air bukan hanya berbicara tentang makanan dan minuman jasmani, tetapi berbicara tentang Roh Kudus dan firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang membawa kita ke padang rumput itu, yaitu firman dan itu akan memimpin kita juga bukan hanya ke padang rumput tetapi kepada kebenaran. Nah, pertanyaannya, kebenaran akan apa? Ya. Kebenaran akan Tuhan adalah gembala kita. Di dalam Mazmur pasal 23 itu, Tuhan adalah gembalaku. Kebenaran akan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 11, Yesus adalah gembala kita. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu makanan rohani kita, yang yaitu padang rumput dan air itu
makanan rohani kita yang menuntun kita kepada suatu kebenaran, kebenaran di mana Yesus adalah gembala kita. Tanpa Yesus semuanya itu tidak akan kita alami. Suatu kebenaran di mana Yesus adalah gembala kita, gembala yang menyelamatkan, gembala yang memberi kita kesegaran jiwa, gembala yang membebaskan kita dari belenggu dosa, gembala yang memelihara hidup kita, gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Inilah kebenaran yang patut kita cermati, apa yang menyegarkan jiwa, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, kebenaran akan Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Jadi Tuhan sebagai gembala kita akan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita sehingga tidak kekurangan, menuntun hidup kita sehingga tidak salah jalan, dan membimbing kita di dalam kebenaran yang akan menyegarkan kita, jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat kelima dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengaurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keempat dan kelima di sini berbicara tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan. Domba adalah binatang yang lemah yang tidak punya senjata untuk melawan musuhnya. Oleh sebab itu domba membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Dan bahkan ketika musim panas sumber air sulit didapat dan kebanyakan hanya didapati di dasar lembah. Itu sebagai pendahuluan tadi yang saya sampaikan. Di mana di dasar lembah itu tempat yang gelap, ya, tempat yang curam, dan dijadikan oleh binatang buas untuk tinggal, dan juga oleh kebanyakan orang-orang jahat, perampok, perompak berkumpulnya di situ. Jadi ketika didapati sulit untuk mendapatkan air yang hanya didapati di lembah, lembah itu bahaya maut senantiasa mengintai, ya, sehingga dikatakan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman untuk mendapatkan suatu sumber mata air, ya, harus melewati lembah kekelaman, lembah maut. Kenapa? Di sekitarnya itu ada binatang buas yang siap menerkam, ya. Ada penjahat yang siap merampok, merampas, membunuh. Ya. Ya. Itu yang dilakukan, bahaya mengintai. Tetapi ada suatu jaminan daripada seorang gembala, ada keamanan dan kenyamanan. Ya. Domba tidak takut. Kenapa? Karena penyertaan daripada seorang gembala. Karena ada perlindungan daripada seorang gembala. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, gadamu dan tongkatmu. Gada itu berbicara tentang senjata atau kuasa. Ya. Tongkat itu melambangkan pertolongan Tuhan. Jadi tongkat itu bentuknya tidak itu menolong untuk memberi kekuatan orang berjalan, ya. Tetapi tongkat itu berbentuk melengkung kayak payung gitu, ya, melengkung ujungnya. Itu berguna untuk apa? Untuk menggiring, ya, ketika ada dombanya yang tersesat. Ya. Untuk apa? Untuk menolong, menarik dombanya yang jatuh, yang salah jalan, sehingga ditarik, ya. Mungkin jatuh ke jurang, ditarik, diangkat, karena saking bahayanya itu. Bukan hanya dari musuh-musuh, tetapi juga dari domba-domba itu yang kadang tersesat. Jadi di sini bahwa ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan bahaya sekalipun, bahkan di ambang maut, domba akan aman dan nyaman karena ada perlindungan, pertolongan
dan penyertaan Sang Gembala. Bahkan Tuhan menyediakan makanan di hadapan musuh, mengurapi kepala dengan minyak penuh melimpah, artinya tidak kekurangan. Meskipun musuh-musuh mengintai, tetapi di dalam tuntunan gembala, domba-domba itu merasa aman, nyaman, dan tercukupkan segala kebutuhannya, bahkan melimpah. Saat ini apa yang mengancam hidupmu? Saat ini apa yang menjadi masalah dalam hidupmu yang membuatmu tertekan, menderita, membawamu di dalam lembah kekelaman? Masalah ekonomi karena resesi saat ini, masalah keluarga yang mungkin karena berantakan, bahkan kehancuran, perceraian. Mungkin engkau terjerumus ke dalam dosa, narkoba, perselingkuhan, dan apapun. Lihatlah, pandanglah, dan datanglah kepada Gembalamu, yaitu Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus, Sang Gembala yang agung. Dia pasti memulihkanmu, Dia pasti menolongmu, Dia pasti menyelamatkanmu, dan memberimu damai sejahtera. Kemudian berikutnya yang ketiga, apa jaminan yang Tuhan berikan sebagai seorang gembala? Dalam ayat ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini berbicara tentang pengharapan yang pasti akan kehidupan saat ini dan masa depan, bahkan kehidupan kekal di surga. Tidak seorang pun tahu tentang masa depannya, baik nanti, bagaimana dengan hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tahun 2019, ya, kita masih bisa berkumpul beribadah awal tahun, mulai bulan Maret, April. Siapa menyangka ada COVID yang membuat kita tidak bisa beribadah tatap muka, yang menghancurkan perekonomian dunia, ya, memporak-porandakan, membawa banyak penderitaan. Siapa yang menyangka? Ya, tentang masa depan kita tidak tahu. Tetapi di sini dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ada pengharapan yang pasti akan kehidupan, jaminan pemeliharaan kehidupan saat ini dan juga masa depan. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Bersama Sang Gembala Agung yaitu Yesus akan ada masa depan yang penuh pengharapan dan kehidupan kekal di surga. Dalam kehidupan saya mengalami sendiri bagaimana campur tangan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Saya dari keluarga yang hanya cukup untuk makan, untuk kuliah, saya harus bekerja sendiri untuk membiayai kuliah saya. Ya, pagi bekerja, sore kuliah, nyambi sana nyambi sini untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk membayar biaya kuliah. Kuliah di tempat yang tidak terkenal dengan IPK yang di bawah standar 2,66. Kuliahnya, tempatnya juga akreditasinya katanya B, tapi tidak tahu juga. Bagi saya percaya firman-Nya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya melakukan bagian saya, bekerja, belajar, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana. Apakah saya menjadi orang yang berhasil atau hanya sebatas sama dengan yang lainnya. Tapi satu yang pasti, apapun yang terjadi ke depan, bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang pasti akan kehidupan masa depan yang baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera,
rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang tidak dapat kita jangkau, kita pikirkan. Bagian saya tetap percaya kepada firman-Nya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan memelihara, Tuhan menopang, dan Tuhan memberikan masa depan yang terbaik bagi saya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa ada jaminan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang membawa kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu firman roh yang membawa kita kebenaran, yaitu Yesuslah Gembala yang agung. Ada perlindungan dan pertolongan Tuhan, dan juga ada kasih setia Tuhan yang menuntun kita, menguatkan kita sehingga kita tetap kuat menghadapi masalah ini. Ada juga pengharapan tentang masa depan yang pasti di dalam Yesus untuk saat ini, ke depan, dan kehidupan kekal di surga. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya terus senantiasa mengalami dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang pertama yaitu bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala atas hidup kita. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 tadi, Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 10-11 di situ dikatakan, Yohanes 9 ayat 10-11 ayat 9-11 dikatakan, ada yang Yohanes 10 ayat 9-11, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung dalam kehidupan kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya, dia sudah membuktikan akan perlindungan penyertaannya dalam kehidupan kita. Dengan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Menyerahkan seluruh kehendak dan rencana kita ke dalam pimpinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai seekor domba, sebagai gambaran seekor domba, yaitu menjalin hubungan yang intim dengan Sang Gembala kita, yaitu Yesus. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Menjalin hubungan yang intim dengan Sang Gembala kita lakukan dengan kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya, menyimak, memperhatikan dengan seksama atau sungguh-sungguh sehingga kita memahami perkataannya, perintahnya. Ya. Kemudian mengenal dia melalui doa. Yohanes 10 ayat 14 di situ dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, yang kita lakukan yaitu mengenal gembala kita. Kadang kita tersesat karena pengajaran yang keliru. Ya. Kenapa? Kita tidak mengenal suara Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengenal suara Tuhan, yaitu dengan tadi membaca firman Tuhan dan juga kita senantiasa berdoa. Berkomunikasi. Yang namanya berdoa itu berkomunikasi, berbicara dua arah melalui firman dan doa, sehingga kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan lebih dalam lagi, kerinduannya, perintahnya, sifat dan karakternya, kuasa dan kebesarannya. Kita memahami, kita mengenal. Kalau hanya sebatas tahu, kita tahu Presiden Joko Widodo, tetapi apakah kita mengenal kepribadiannya, pergumulannya, kerinduannya, sifat karakternya?
Tidak bisa. Oleh sebab itu perlu kita mengenal Dia, yaitu Yesus Gembala yang agung, melalui doa. Yang ketiga itu menjalin hubungan dengan Sang Gembala melalui yaitu dengan menuruti perintah firman Tuhan, dengan hidup taat melakukan firman Tuhan setiap waktu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Setelah kita mendengar suara Tuhan, mengenal dengan pasti itu suara Tuhan, kita mengikutinya. Ya, kita mengikutinya. Tuntunannya apa? Petunjuknya apa? Dia berjalan kemana? Ya, yaitu melalui firman Tuhan dan doa tadi. Kita taat melakukan firman Tuhan. Ya, tidak menyimpang. Kalau kita menyimpang, kita terjerumus dalam jurang. Kita tersesat sehingga menjadi domba yang hilang. Ya. Oleh sebab itu kita perlu menuruti segala perintah Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Ya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Pada kesimpulannya yaitu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya kepada Yesus, Yesus adalah Gembala Agung. Sebagai seorang Gembala Agung, Dia senantiasa memberikan pemeliharaan dan tuntunan, perlindungan dan penyertaan, harapan yang pasti akan kehidupan saat ini dan masa depan, bahkan kehidupan kekal. Namun untuk mengalami kasih karunia Tuhan dari Sang Gembala Agung ini, marilah kita mau untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita ke dalam tangan kasih dan kuasanya, ke dalam pimpinannya. Menjadikan Dia Tuhan, berotoritas, berkuasa, memimpin dan menuntun hidup kita. Dan kita senantiasa taat melakukan firman Tuhan. Hendaklah kita senantiasa menjalin hubungan yang semakin intim dengan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita. Dengan dengar-dengaran akan suara dan kehendak-Nya, yaitu firman Tuhan, dan persekutuan dalam doa untuk mengenal kasih dan anugerah-Nya, dan senantiasa menuruti segala perintah-Nya dengan taat, tekun dan setia. Maka damai sejahtera, sukacita, penghiburan dan pertolongan, kekuatan dan kasih-Nya akan senantiasa dicurahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur malam hari Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami, Gembala yang agung dalam kehidupan kami, Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami untuk menebus kami. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Kami belajar akan kasih jaminan anugerah-Mu dalam setiap langkah hidup kami, bahwa Engkau membimbing, menuntun, menolong kami. Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Dan kami sebagai kawanan domba-Mu boleh belajar untuk semakin setia kepada Tuhan, untuk terus menjadikan Yesus memimpin setiap langkah hidup kami, menopang kami. Dan kami terus menjalin hubungan yang intim, supaya kami boleh mendengar, mengenal Engkau, dan senantiasa mengerti kehendak dan firman-Mu, perintah-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga segala yang Kau janjikan, segala yang Kau sediakan bagi kami boleh kami alami, menjadi berkat bagi kami, sehingga menopang kami, memberi kekuatan buat kami, sehingga kami menang menghadapi segala yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang boleh memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari Bapak Ibu bisa menyiapkan, kita akan memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam doa. Saya akan membagi pokok-pokok doa. Nanti kita akan bersama-sama berdoa. Saya mengawali
Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang saya bagikan. Yang pertama, kita terus berdoa untuk gereja kita supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Juga kita mendoakan untuk seluruh para pemimpin, kegiatan-kegiatan gereja, pergumulan gereja, khususnya sekarang sedang membangun sekolah untuk gedung PAUD dan TK, supaya terus berjalan dengan lancar. Doakan juga untuk goal kehadiran 350 jiwa dan goal persembahan 59 juta. Demikian juga kita terus doakan untuk rencana Natal tanggal 25 Desember, seluruh panitia, acara, keamanan, semuanya boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Juga seluruh jemaat disiapkan untuk bersama-sama mengikuti perayaan Natal, ibadah Natal. Kemudian juga kita berdoa untuk pelayanan yang ada di Pucang Gading supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Juga kita doakan untuk pengadaan tempat ibadah secara permanen. Yang kedua, kita doakan untuk yang sakit, yang lemah iman, kemudian prospek-prospek kita yang kita rindukan percaya kepada Tuhan Yesus, terus kita gumuli dalam doa. Juga orang-orang baru, supaya mereka terus setia bertumbuh di dalam Tuhan Yesus melalui gereja ini. Dan nanti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Segala pergumulan, tantangan hidup yang sedang dihadapi, kerinduan, cita-cita, mari doakan bersama dengan keluarga. Suami istri saling mendoakan, orang tua mendoakan anak, juga anak-anak mendukung mendoakan orang tua, sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi satu doa yang sungguh-sungguh menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa doa orang benar itu amat besar kuasanya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin memulai dengan berdoa. Nanti Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang belum saya doakan. Mari bersama-sama kita bersehati, kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang telah memberkati dalam ibadah kami, khususnya dalam doa, pujian, dan puasa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, mengajar kami, terus memotivasi hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan terus membuat kami bertumbuh, mengenal Engkau secara pribadi, dan kami hidup semakin kuat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih kami membawa di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan kami, khususnya gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Engkau menjamah mengurapi supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami percaya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, boleh terus Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, sehingga jemaat-jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho sebagai Gembala Sidang, Gembala Jemaat. Engkau menolong supaya Bapak Gembala diproteksi, diberikan hikmat, akal budi, kekudusan, kesehatan, kekuatan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga karya pelayanannya semakin berkembang. Setiap jiwa-jiwa yang diajar dengan kebenaran firman Tuhan semakin bertumbuh dewasa rohani. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati Bapak Gembala, juga diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, sukacita yang terus mengalir dan melimpah, penuh dengan semangat di dalam melayani Engkau. Sehingga kami percaya melalui Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Yosua Nugroho, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para diakon, untuk pengurus gereja, untuk pemimpin-pemimpin organisasi, pembina ketua KPW, anak-anak muda,
anak-anak sekolah minggu, diurapi semuanya, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gerejamu, semuanya diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja. Bila itu semuanya Tuhan boleh membuat seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu bertumbuh di dalam iman dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk pergumulan gereja-Mu yang sekarang sedang membangun, untuk gedung TK dan PAUD, mengucap syukur bila semuanya terus berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Sehingga kami percaya, kami yakin melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, menjadi berkat ya Tuhan buat lingkungan sekitar, khususnya di Kelurahan Telogo Sariwetan. Kerinduan kami untuk kami memiliki guru yang sungguh takut akan Tuhan, untuk kemajuan PAUD dan TK. Engkau memberkati, Engkau mengirimkan Tuhan guru yang sungguh-sungguh boleh menopang, boleh menjadi sarana kemajuan buat PAUD dan TK Bintang Kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan rencana Natal tanggal 25 Desember, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu disiapkan, supaya mereka bersama-sama boleh menghadiri untuk ibadah perayaan Natal nanti ya Tuhan Yesus. Dana yang kami butuhkan 17,5 juta, seluruh panitia, acara, keamanan, semuanya Tuhan menolong supaya kami bersehati bersama-sama untuk kami boleh mempersiapkan yang terbaik untuk rencana Natal yang akan kami laksanakan. Kami berdoa pada malam hari ini menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya untuk goal persembahan 59 juta, goal kehadiran 350 jiwa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, kami berdoa Tuhan Kau menolong supaya terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga jemaat-Mu yang ada di sana semakin bertumbuh secara rohani, secara pengenalan akan Engkau, dan ambil bagian dalam melayani Engkau, melakukan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau juga menolong supaya Tuhan kami boleh memiliki tempat di mana kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh aman, tentram, dan damai. Bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya. Yang saat ini sedang mengalami pandemi, Engkau menolong supaya pandemi segera berakhir, ekonomi dipulihkan, suasana stabilitas politik boleh terkendali ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Engkau yang menopang sehingga diberikan hikmat di dalam memimpin negeri kami, sehingga negeri kami semakin aman, maju, dan terus Tuhan menjadi satu negara yang di dalamnya kami memperoleh kesejahteraan, juga kami boleh beribadah bersama-sama. Engkau memberkati semuanya. Jawa Tengah, Kota Semarang, Engkau juga memberkati tangan kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa berkarya di tengah-tengah kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan pada malam hari ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit secara jasmani. Kami ingat Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bu Angel, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Ibu Dwi Lasviati, kami berdoa buat Pak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, anak Marcel, anak Devarel, kami serahkan Ibu Sukirno, kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk Bapak Paulus Sarmo, Ibu Sarmo, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap yang sakit, yang lemah,
dijamah di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, mereka semuanya boleh dijamah, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang lemah iman, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Allah Roh Kudus yang menjamah, sehingga mereka dibangkitkan iman mereka, supaya mereka boleh setia kepadamu, beribadah, mengiring Engkau dengan segenap hati ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Orang-orang baru kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau, dan semakin setia melalui gereja-Mu di tempat ini. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan untuk percaya kepadamu, Engkau menjamah, supaya mereka semuanya boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami juga menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dengan segala pergumulannya. Kami serahkan bila Engkau menjamah, mengurapi, memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Khususnya malam hari ini, mereka yang bertelut, bersujud, berdoa bersama-sama dalam segala pergumulan hidup mereka masing-masing. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah setiap kehidupan umat-Mu, supaya mereka semakin setia dan semakin hidup mengasihi Engkau. Dan kami percaya ketika umat-Mu hidup setia mengasihi Engkau, setiap tantangan hidup, pergumulan apapun yang sedang dihadapi, kami percaya kami bisa melewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri doa kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yang menyertai kehidupan seluruh umat-Mu, memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Biarlah kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.